Bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Itu sumpah. Itu ikrar. Itu janji. Macam gitu. Tidak perlu diuraikan, itu orang udah tahu. Tapi begini, Bung. Negeriku yang kita cintai. Ini sekarang ini kering, Bung. Negeri kita ini kering kerontang. Tidak ada siraman rohani dari kaum intelektual. Yang bisa memberi siraman rohani itu kaum intelektual. Intelektual itu boleh, Bung, agamawan. Intelektual itu bolehlah ustadz-ustadz. Kita anggaplah begitu. Tapi juga orang akademik. Orang dari dunia akademik. Mungkin jurnalis tergolong intelektual itu. Mungkin kaum aktivis, Bung. Kaum aktivis juga intelektual. Tapi sekarang ini kita tidak punya. Tidak terlalu nampak, Bung. Barangkali kecuali kaum aktivis. Ya. Kaum aktivis itu sayangnya berbicara di luar sorotan kamera. Dan suaranya tidak pernah menasional. Suaranya ya suara lapangan. Suara lapangan ya sudah. The voice from the field. Tidak pernah menjadi the voice from the center. Itu enggak ada, Bung. Enggak ada, Bung. Orang-orang yang rame memusuhi pemerintah, memusuhi presiden. Oh, bukan intelektual. Meskipun mereka punya background akademik, punya gelar tinggi di bidang akademik, background akademiknya mungkin mengajar, mungkin apa di universitas, mungkin bagaimana. Tapi mereka sedang tidak melakukan peran intelektual. Karena kaum intelektual itu tugasnya, Bung, dalam situasi pemerintahan yang macam mana, seperti apa, intelektual memberi suatu alternatif pemikiran. Memberi suatu alternatif pemikiran, dan kaum intelektual tidak perlu marah-marah, tidak perlu punya kepentingan yang sifatnya pribadi. Kepentingan kaum intelektual itu untuk keselamatan bangsa. Hati-hati, keselamatan bangsa. Bangsa orang per orang. Karena tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka intelektual berbicara tentang itu. Tapi sekarang ini kan udah begitu, Bung. Sekarang ini kan pemerintah begitu devoted, setia, penuh, tanggung jawab, menyenangkan seluruh rakyat. 85% rakyat Indonesia senang dengan services yang diberikan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah serius. Nah, kaum intelektual itu, kalau ungkapan dramawan Rendra, itu orang yang berumah di atas angin. Di atas angin, Bung. Bukan di keraton. Dia ogah dikeratonkan. Tidak sudi dikeratonkan karena keraton penuh dengan polusi-polusi berbagai kepentingan. Polusi-polusi moral, polusi-polusi politik, polusi-polusi segala rupa yang tidak cocok bagi kaum intelektual. Nah, mereka hidup di puncak-puncak gunung, di kaki-kaki gunung, mungkin di lereng-lereng gunung, di daerah yang bersih. Secara fisik udaranya bersih, secara spiritual udara polusi-polusi politik, polusi-polusi moral tidak ada. Di situ tidak ada polusi.
Intelektual itu rohaniwan, Bung. Intelektual dalam hal ini penjaga suara moral. Rumahnya di atas angin, tidak di keraton. Jauh. Tugas kaum intelektual itu senantiasa mengingatkan. Hei pemerintah, keadaan begini, begini, begini. Keadaan berbahaya. Kamu pemerintah hanya hidup dalam suka-suka, hidup dalam dugem-dugem, hidup dalam kemuliaan, tapi hanya untuk dirimu sendiri. Kau tidak memikirkan rakyat. Itu intelektual yang beneran, Bung. Sekarang ini, meskipun ada intelektual, mestinya intelektual tidak terlalu bicara, Bung. Tidak terlalu bicara, karena pemerintah sudah mewakili apa yang dianggap ideal dalam tata pemerintahan. Mestinya macam gitu. Tapi ada golongan yang ramenya bukan main, tapi apakah dia intelektual? Nah, apakah dia berumah di angin? Tidak, Bung. Kaum intelektual, orang-orang yang merasa dirinya intelektual itu, aspirasinya hidup di kedaton, hidup dalam kemuliaan, birokrasi, dalam jabatan ini, jabatan itu. Meskipun dia terpelajar, meskipun dia lulusan sekolah-sekolah terbaik di dunia, dia bukan intelektual. Itu namanya tindakan kaum intelektual yang yang merusak posisi kaum intelektual, yang melacurkan intelektualitas. Itu yang ditulis oleh Julien Benda, namanya pengkhianatan kaum intelektual. The betrayal of intellectual. Ya macam gitu. Yang terjadi sekarang ini ialah pengkhianatan kaum intelektual. Meskipun dia pintar, meskipun dia paling pintar, meskipun dia paling berfilsafat, meskipun dia paling apa saja, yang dilakukannya bukan devoted intellectual for the sake of the people and the country. Tidak. Dan dia berumah, ya inginnya di kedaton, bagian dari birokrasi. Tidak ada, Bung, yang berumah di atas angin. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang terlibat dalam kehidupan tidak ada. Kecuali ya kawan-kawan di NGO. Kecuali jurnalis lah. Nah, ini jurnalis konvensional terutama ya, yang memang memegang panggilan macam gitu. Jurnalis konvensional yang berbicara tentang kebenaran dan tentang kebenaran. Dan kaum intelektual, Bung, ini cara berpikir orang-orang di zaman Jawa Ortodoks. Jawa Ortodoks itu barangkali Singosari turun ke Majapahit. Begitu turun ke tempat lain, ganti ke kasultanan, dunia intelektual macam itu tidak ada lagi. Relasi antara intelektual dengan keraton tidak tampak sedahsyat di zaman Jawa Ortodoks. Di Jawa itu ada Jawa Ortodoks, ada Jawa Tengahan, bukan Jawa Tengah, the center of Jawa, artinya macam Semarang, bukan. Jawa Tengahan dan ada Jawa modern. Yang Tengahan itu bukan modern, bukan ortodoks. Jadi tengahan Jawa. Mendekati Jawa-Jawa yang semacam bukan Jawa. Nah, kalau intelektual sudah berani menyampaikan kepada sang raja, sultan atau bahwa rakyat menderita, rakyat berbahaya kehidupannya, mereka sudah diam-diam pindah dari keraton, wilayah keraton. Beberapa di antara mereka yang ada di wilayah pinggir-pinggir sana pindah ke keraton yang lain, menjadi abdi keraton-keraton yang lain. Berbahaya, Bung, keratonmu. Nah, bagaimana itu sikap jawaban sang raja? Kalau sang raja menerima kebenaran macam itu dan membenahi tata pemerintahan, maka itulah raja yang namanya raja. Rajanya raja. Itu benar itu tindakan itu.
Tapi kalau sang intelektual mengingatkan dengan baik dan raja marah, intelektual di penjara, itu tanda kehancuran sudah tiba. Bung, sekarang kapan tanda kehancuran sudah tiba? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kapan ada intelektual yang beneran? Nggak ada. Nggak ada. Kita sebut nggak ada dengan sedikit mohon maaf kepada kawan-kawan NGO yang devoted, yang serius, berjuang untuk wilayahnya, untuk cita-citanya membayangkan adil makmur. Ya, mereka macam gitu. Tapi yang namanya intelektual, yang barangkali menganggap dirinya intelektual, orang sekolahan, punya background akademik dan lain-lain, dalam hal itu mereka tidak ada. Mereka tidak ada. Yang adalah orang-orang yang punya background akademik yang tidak berumah di angin, yang kita bayangkan, yang kita impikan, yang kita dambakan, itu hadirnya intelektual yang berumah di angin. Dan hanya berbicara tentang kebenaran, hanya berbicara tentang politik demi perlindungan kepada rakyat. Raja diingatkan tugas-tugas kelangitan yang tidak dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga gambarannya penguasa raja menyimpang. Intelektual mengingatkan itu tanpa pamrih. Kalau orang-orang yang backgroundnya sekolah sekarang ini, pamrih duniawi, Bung, pamrih duniawi, sama dengan raja-raja yang menyimpang itu sama. Tapi begitulah dambaan kita tentang kaum intelektual yang berumah di angin, dan itu tidak ada. Itu tidak ada sekarang ini. Yang adalah kaum partisan. Kaum partisan itu ya kelihatannya seperti intelektual, seperti rohaniwan, seperti orang-orang yang berbicara tentang moralitas bangsa. Tapi dia ialah pencoleng-pencoleng birokrasi. Dia ialah suruhan kekuatan-kekuatan gelap, kekuatan dunia kegelapan yang anti pemerintah. Padahal pemerintahnya saat ini sedang baik-baiknya. Sedang baik-baiknya pemerintahan, baik dalam artinya yang sebenarnya. Kaum intelektual, pencoleng-pencoleng, partisan, rombongannya penjahat-penjahat, bagian dari kejahatan, bagian dari dunia hitam, bagian dari kegelapan. Bagian dari kegelapan. Intelektual macam apakah yang kita miliki, yang kita dambakan? Artinya yang kita tidak punya ialah intelektual yang berumah di atas angin. Begitu, Bung. Begitu, Bung. Salam, kita menanti datangnya intelektual yang berumah di angin. Datangnya sebuah kemurnian moral, sebuah kemurnian politik, sebuah suara langit yang hidup di bumi. Salam, Bung. Salam. Terima kasih banyak.